Salam TU Center. Alhamdulillah siang ini saya bisa mendapatkan tamu mitra TU Center, partner saya beneran. Alhamdulillah kami sudah membangun usaha bersama selebih kurang 4 tahun ya, Mas Heru ya. Mas Heru ini adalah sebetulnya beliau lebih terkenal daripada saya karena beliau adalah the Godfather, yaitu ahlinya, bapaknya emas seluruh Indonesia, YouTuber sudah 120.000 ya? 168. 168? Iya. Wah, 120.000 3 bulan yang lalu tuh. 168.000 Alhamdulillah. subscribernya, dan menjadi referensi bagi para para emas ya? Ini emas ya, Pegiat emas. penggiat emas juga sebagai ketua asosiasi pengusaha logam mulia Indonesia. Jadi alhamdulillah beliau berkenan menjadi mitra TU Center ya. Hari ini saya mungkin ingin menginterview beliau, kira-kira apa kesan pengalaman dalam berbisnis, bisa berkembang bersama, bagaimana, karena hitungannya walau bagaimanapun boleh nggak masih dianggap kecil menengah kali ya. Iya. Usahanya ya. Iya Pak. Nggak apa-apa ya Mas Heru, mohon maaf nih, belum ini, tapi itulah karena memang yang kecil menengah ini kalau dalam perekonomian yang robust ya, tahan banting. Kalau sudah 4 tahun lebih tahan banting. Nah mungkin Mas Heru, saya ingin mendapatkan apa sih kira-kira yang menjadi bagaimana awal-awal berusaha kemudian bisa menjadi seperti sekarang ini, kira-kira bisa cerita pengalamannya gitu. Ya, silakan. Baik Pak, saya ngomongnya Pak Ut ya? Boleh, Pak Ut. Baik Pak Ut, makasih sebelumnya. Salam buat mitra TU Center semuanya. Senang sekali bisa hadir di channel ini, channel dari guru saya nih, mentor saya, partner bisnis saya. Saya selalu bangga kalau diomongin saya punya dosen yang killer, beliau ini. Cuma kalau udah lulus kan saya certified itu kayaknya lega gitu kan. Ya kan Pak? Jadi kalau di kampus ada dosen killer, cari aja. Kalau lulus kita pasti udah jadi Kopassus lah gitu kira-kira. Nah, tadi memulai bisnis dari mana? Yang saya pelajarin dari Pak Uut sebagai mentor saya adalah pertama dari mindset ya. Dulu saya ingat banget tuh masih di ruangan awal-awal ketemu. Tahun berapa tuh Mas Heru? 2019 Pak. 2019. Sebelum Covid ya? Sebelum Covid Mei. Ya. Pertama kali saya belajar emas diajak Mas Heru ke Pegadaian. Pak Uut bawa cash, siap. Gitu. Langsung bawa cash, mau beli perhiasan di Pegadaian, beli emas Pegadaian. Nah, pertama yang membedakan itu mindset ya Pak, kalau dari yang saya tangkap. Saya bilang, Pak, ini kalau dari employee ke entrepreneur nih pindah kuadran ya. Terus kata Pak Ut, bukan Mas, itu beda spesies. Wah, saya langsung bener-bener lebih ini lagi kan ya, ungkapannya bukan cuma sekedar beda kuadran, cuma beda spesies. Saya nggak ngerti waktu itu gimana ya, tapi ternyata memang beda gitu. Dan Pak Ut selalu bilang ke saya, jangan ngojok-ngojokin employee untuk jadi entrepreneur, jangan. Cuma kalau dia konsultasi boleh, cuma jangan sarankan dia jadi ini, gitulah kira-kira. Biar itu keputusan dia saja kalau mau pindah kuadran atau pindah spesies gitu. Itu yang pertama, mindset ya. Nah kemudian dari mindset ini, karena saya udah keluar dari karyawan, dari zona nyaman Pak, ke zona tidak nyaman, ternyata memang bikin hidup lebih hidup. Gimana tuh? Iya, karena setiap hari harus mikir Pak. Saya mikir kan, saya tidak punya penghasilan tetap, tapi harus bisa menafkahi keluarga saya. Kalau kita cuma ngandelin tabungan, mantap makan tabungan, kan tinggal tunggu waktu tabungannya habis. Tapi kan sebelum ketemu saya udah sebagai YouTuber dong. YouTuber masih ya, ke Bapak masih 12.000 kayaknya. Oh itu 12.000 Pak. Wow, berarti udah 15 kali gitu. Ini ya, lumayan dong. Iya, 12.000. Iya. Baru 12.000 waktu itu. Usaha juga masih kecil kan, saya ketemu Bapak, saya usaha dari rumah. Dari rumahan. Kemudian Allah pertemukan dengan Pak Uut, baru diberikan
kepercayaan sama Pak Uut untuk diberikan modal kerja baru mulai naik gitu, teman-teman. Nah dari mindset itu dan harus cari penghasilan yang tidak tetap, akhirnya tiap hari mikir tiap jam dan mulai memfilter temen Pak, circle kita. Circle kita, kualitas kita Pak, bener. Gitu. Karena kalau kita dulu waktu karyawan nongkrong ngomong ngalor ngidul sampai jam 12 sampai pagi itu nggak masalah, nanti ada gaji. Tapi begitu circle udah jadi entrepreneur, ini ngomong ada manfaatnya nggak nih? Gitu. Gitu ya? Kasarnya nih, ini kita dapat duit apa enggak dari sini? Kedua dapat ilmu apa enggak? Tapi yang paling minimal dapat pertemanan baru. Tentu dari orang-orang yang positif. Better orang yang lebih tinggi levelnya dari kita. Gitu kan kayak Pak Uut. Saya banyak tuh dapat keramas-keramas yang wah akhirnya jadi bersih juga otak saya kan. Gitu ya. Pilih circle di online dan offline juga Pak. Oh. Di offline kita pilih circle, di online akun-akun sosial media kita pilih, buat saya yang masih belajar ya, pilih billionaire mentor, terus kata-kata bijak, entrepreneurship. Yang membangkitkan Persis. terus ya. Forget akun-akun yang cuma sekedar ngasih isu-isu ribut, skip aja. Gitu. Temen yang ngajakin ribut mulu, skip gitu Pak. Jadi your circle is your quality. Gitu. Wah, itu penting tuh. Your circle is your quality ya. Iya Pak. Kalau kata bapak saya, cari teman itu orang baik akan ketemu orang baik. Minyak akan bergabung dengan minyak, air akan bergabung dengan air. Jadi circle is your quality ya. Wah, itu keren juga tuh. Ada hadis juga kan kalau salah Pak ya. Gitu gimana nih? Kalau mau lihat kualitas orang, lihat saja temennya. Oh, gitu kalau nggak salah ya, Pak. Betul nggak Pak? Iya. Kalau dengan orang baik seperti berteman dengan minyak wangi, ya kan? Kalau dengan orang tidak baik seperti berteman dengan orang ini baja. Pandai api, pandai besi. Pandai besi. Bukan berarti pandai besi nggak baik ya, bukan? Siap. Oh gitu. Okay. Nah, saya merubah circle, kemudian itu pertama mindset ya, kemudian turunannya merubah circle. Cuma at the end kita tidak boleh bergantung sama orang. Jadi jangan sampai kita mau usaha ini nggak jadi gara-gara kita tergantung sama orang. Ya, harus semuanya jadi tanggung jawab kita. Gitu Pak. Tidak bebas, independen ya. Independen Pak. Kita Jadi bukan victim mentality. Kenapa nggak achieve ini? Karena si Anu bla 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 bla, itu victim mentality kan. Tapi kita take responsible tuh. Buat diri kita, buat usaha kita. Tidak boleh menyalahkan situasi kondisi, karena di setiap situasi kondisi yang buruk pasti ada yang naiknya. Contoh krisis, emas naik, kan gitu kira-kira. Selalu ada ininya. Selalu ada dua sisi, blessing in disguise lah, gitu. Dan yang ini juga Pak, ini jadi banyak ngomong nih. Ya memang harus banyak ngomong, jangan saya banyak ngomong. Kan untuk memastikan untuk berinspirasi dan untuk memberikan informasi kepada teman-teman mitra TU Center nantinya, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Amin, sebagai pengusaha. Iya. Terus yang menarik lagi Pak ini, banyak orang yang membatasi mimpinya karena ada keterbatasan Pak. Saya nggak bisa beli rumah karena ya penghasilan saya sekian gitu kan. Padahal ternyata setelah saya jalanin kan banyak keterbatasan juga Pak. Ada transaksi besar modal nggak cukup. Terus gimana caranya? Kita mikir. Ketika dapat solusinya, kita belajar ilmu baru. Ternyata keterbatasan adalah cara Allah membuat kita pinter. Itu Pak kuncinya. Jadi cintailah kalau keterbatasan itu jangan ini. Harus lihat dari sisi positif. Keterbatasan, ya mau terbatas modal, kemampuan, apapun adalah cara Allah membuat kita pinter, Pak. Wah, menarik tuh. Itu mungkin seperti ini kalau saya menggambarkan. Lapar itu membuat makanan menjadi enak. Iya dong. Definisi makan enak itu apa? Kalau lagi lapar. Itu apa aja istilahnya, nasi sama garam aja itu saya betul kan? Benar. Itu Pak. Wah, itu menarik tuh. Keterbatasan menjadi cara keterbatasan itu bisa membuat kita atau Allah memberikan kita menjadi pintar. Karena harus bagaimana melewati keterbatasan itu. Iya, kita kan ada masalah karena kita levelnya belum bisa ngatasin masalah itu.
Iya kan, Pak? Iya. Iya. Semua jadi susah karena kita belum tahu ilmunya. Oh. Gitu doang. Iya. Jadi kalau ada problem kita bisa ngatasin, cari ilmunya aja. Sesederhana itu. Iya. Gitu kira-kira. Nah, nyarinya tanya yang ke ekspor bla 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 bla. Apalagi sekarang udah banyak internet ya. Tinggal buka Google bisa Betul. ini kan. Nah, Iya. mudah-mudahan nanti buka TU Center. Nah, banyak inspirasi. Ya. Ada jawaban di TU Center. Betul, gitu ya. betul. Oke. Betul. Baik. Gitu, Pak. Jadi terakhir sebelum masuk sesi pertanyaan berikutnya dari Pak Uut, saya juga kan belajar dari banyak orang-orang yang sudah sukses, termasuk dari Bapak dan juga dari circle. Kalau saya sukses saya nggak jadi pembina UKM, Mas. Saya jadi pengusaha murni. Saya selalu jadi pengusaha, makanya begini-begini aja bisnisnya. Bapak kan pembina UKM itu kan bagian dari CSR Bapak. Dari amal jariah. Nah, saya ini Pak, saya mikir ternyata esensi di bisnis yang sukses itu katanya dua. Satu network, kedua luck gitu, Pak. Oh. Nah, saya tanya lagi, kenapa network? Jaringan, silaturahmi. Saya jadi inget tuh ada hadis kan, barang siapa yang silaturahmi, rezekinya, ya kan? Iya betul. Wah, relate. Ternyata di dalam bisnis, jaringan itu penting banget, Pak. Oh. Karena kunci sukses itu doa, usaha, sama orang dalam. Oh. Orang dalam ya? Iya, dalam orang dalam kita artikan sebagai network gitu. Itu benar-benar terjadi. Satu, network. Jadi silaturahmi jaga dan pilih. Kita harus memilih teman, harus ya. Bukan dari strata sosialnya, tapi dari sisi positif negatifnya nih. Ya, pilih aja positif udah. Kita jadi kalau ketemu pulang itu gak capek, langsung dapat energi. Gitu. Kan ada orang yang ngomong, wah ini ngomongin orang. Itu saatnya kita diam, Pak. Ada beberapa hal kita harus diam. Ketika orang ngomongin orang, kita diam. Belajar, Pak, saya. Satu, network. Kedua, luck, keberuntungan. Nah, ini saya belajar dari yang di itu, Pak, pengusaha besar itu. Setiap kali ada event, acara perusahaan, mau ulang tahun, 17-an, dia cuma ngasih nasihatin satu, bukan masalah technical, financial, dan apapun. Banyak sedekah, udah itu aja. Banyak sedekah ya? Ternyata banyak sedekah itulah mengundang keuntungan buat kita. Jadi kunci silaturahmi dan sedekah, kunci bisnis sukses. Oh, wah luar biasa tuh. Oh, itu buat belajar dari saya tuh kalau gitu. Ya kan saya gathering nih, Pak. Mantap. Saya gathering gitu. Mantap. Wah ini, kunci. Event dan sedekah nggak usah pakai logika. Ini orangnya kayaknya mampu nih gitu-gitu. Jadi nggak sedekah, udah sedekah aja. Jadi yang poin terakhir yang Mas Heru ini kan kepada mitra TU Center lainnya adalah satu, membangun jaringan network, dan kemudian yang terakhir adalah meningkatkan luck ya, atau keberuntungan. Caranya adalah dengan banyak memberi. Oke. Karena memang saya perhatikan tidak hanya dalam Islam saja tuh, istilahnya kawan-kawan dari Chinese juga begitu. Mereka tuh banyak sekali mereka istilahnya ini, bahkan ada satu pengusaha besar juga dia cerita kalau kita perhatikan di mall-mall nih sekarang masjidnya, musolanya bagus-bagus. Kalau dulu ditaruh di P2, P3 di pojokan, sekarang mereka bilang nih para bos-bos kan, orang gue jadi mall gue jadi didoain orang banyak. Gitu. Jadi rupanya itu benar-benar ini ya. Bapak ingat nggak gudang Mas? Pertama kali kita dapat penghasilan, kita bagi nasi bungkus, Pak. Cuma 5 bungkus doang. Cuma nggak apa-apa, yang penting mulai aja dulu kan. 5 sekarang udah naik gitu kan, naik alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah. Senang. Iya, sampai kita bilang ini bukan karena kita, itu mungkin karena nasi bungkus itu. Banyak yang ada yang doain.